Alhamdulillah, ana muslim, talabtu syahada farduha kida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ana ma aqum lillah wa li ba'di lil muslimin. مجاهد في سبيل الله ومجاهد في حبها. تبي شنو؟ كلكم مسلمين بس انتوا ساكتين تاكلون معهم تشربون معهم خايفين. شيطان عندكم؟ ما عندك شيطان، انت اسكت تشيل السلاح ده خايف. تتكلم ما تكلمت ولا كلمه، تشرب تاكل تنام تصحى. شيطان عندك؟ ما عندك. وين المجاهدين؟ وانت ما مجاهد، انت ما مسلم، انت ما مسلم تصلي انا؟ هلا انا اذا السعوديه فلسطين تشاد الشيطان ما نعرفه. لكم دينكم ولي دين، لكن حكم ده تشاد ما عندهم. الحمد لله انا مسلم طلبت الشهاده فرضوها كده. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. انا ما اقوم لله ولبعده للمسلمين. Luar biasa, luar biasa. Lihatlah itu. Atribut agama hanya dijadikan sebuah hiasan belaka mereka yang tak mampu membayar dosa mereka. Dan segala macam keburukan lainnya akan muncul ke permukaan. Berlaga seolah menjadi manusia suci. Padahal tujuan utamanya hanyalah merenggut hati. Sebenarnya, kebenaran mana yang kau maksud sebenarnya? Apakah kebenaran yang dapat dikendalikan oleh uang? Ya, begitulah. Memang seperti inilah kenyataannya. Atribut agama hanya dijadikan sebuah hiasan belaka. Lucu sekali. Ya, memang seperti inilah kenyataannya. Kalian semua selalu bersembunyi di balik kata hasutan dan juga kehilafan. Hanya karena kalian dijanjikan surga, bukan berarti kalian bisa bertindak semena-mena. Kekuasaannya tidak terhingga. Jangan berani-beraninya kau berdusta di hadapannya. Akulah yang akan kalian temui di neraka sana. Meski begitu, mereka masih menyebut diri mereka sebagai keturunan sang terpilih. Jangan bercanda. Aku sudah muak mendengar celotehan kalian semua. Tindakan yang dilakukan pun sama sekali melenceng. Tapi dia merasa bangga atas ketenaran yang dia dapat dengan cara itu. Nikmatilah itu. Tidak akan ada satupun dari pengikutmu yang akan menyelamatkanmu. Itulah akibatnya untuk kalian yang bersifat munafik di hadapannya. Aku yang tidak mau bersujud pada Adam masih jauh lebih baik daripada kalian yang tidak mau bersujud kepadanya dan melakukan perintahnya. Bersiaplah untuk hari penghakiman. Hanya karena perbedaan kasta dan wibawa, dia anggap kaumnya sendiri sebagai makhluk yang hina. Berlaga seolah menjadi manusia suci. Bahkan mereka yang memiliki gelar dan harta telah membutakan kebenaran mereka. Kau bangga dengan ini semua? Kau sadar yang dia dapat dengan cara itu. Lihatlah itu. Atribut agama hanya dijadikan sebuah hiasan belaka. Lelucon yang lucu. Dan menatap rendah sesamanya. Hanya karena perbedaan kasta dan sebuah gelar. Bahkan tanpa malu sedikit pun mereka menggembar-gemborkan agama. Apakah tidak malu sama Rasulullah? Apalagi sama Allah. Hiburan yang sangat lucu. Ini hiburan terbaik bagiku. Aku bisa melihat komedi tingkat atas dari makhluk yang diagungkan. Akulah yang akan kalian temui di neraka sana. Kalian terus menuduhku sebagai makhluk hina dan tak setia. Tapi lihatlah diri kalian sendiri. Perselingkuhan, pengkhianatan, penipuan. Akan kau sebut apa itu semua? Ha?
Hanya karena kalian dijanjikan surga, bukan berarti kalian bisa bertindak semena-mena. Kekuasaannya tidak terhingga. Jangan berani-beraninya kau berdusta di hadapannya. Akulah yang akan kalian temui di neraka sana. Musik itu haram. Lalu bagaimana orang-orang yang mencari nafkah dengan bermusik? Udara kasih akan kau berikan, tak mampu ku membalas dirimu. Menghamili 7 anak muridnya, menghamili santrinya 7. Kini ustadznya kabur melarikan diri. Ayo para jamaah. Macam mana supaya dunia ini ngejar kita? Ya Allah. Utamakan ibadah nomor 2 ke dunia. Ya Allah. Sebab dunia ini keperluan ibadah tujuan. Yang dipersoalkan adalah struktur azan itu sendiri. Azan adalah syiar paling dasar dalam Islam. Teks Ada 2 poin yang kita dapatkan. Yang pertama, mereka adalah pendusta. baku, susunannya jelas dan dijaga dengan ketat sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah, Madinah, Indonesia, Afrika, Eropa, azan memiliki format yang sama. Namun dalam video tersebut, publik mendengar sesuatu yang tidak lazim. Hayya alal falah diucapkan 4 kali, bukan 2 kali, sebagaimana yang diajarkan dalam praktik umum dan kitab-kitab fikih yang dikenal luas. Sudah terlanjur diterima, maka logika dan ilmu dipaksa menyerah. Kritik dianggap dosa, koreksi dianggap penghinaan. Padahal dalam Islam tidak ada ulama yang kebal kritik, tidak ada wali yang bebas dari uji ilmu, dan tidak ada nasab yang menjamin kebenaran bacaan. Narasi ini bukan untuk membenci, melainkan untuk membongkar sebuah pola. Pola pengkultusan yang menutup akal, mematikan kritik, dan menggantikan ilmu dengan ketakutan. Memang berilmu, maka kritik seharusnya dijawab dengan dalil, bukan dengan kemarahan para pengikutnya. Dan jika para pengikut merasa imannya goyah hanya karena beberapa video, maka mungkin yang perlu dipertanyakan bukan videonya, melainkan sosok yang selama ini mereka kultuskan tanpa syarat. Jika azan saja bisa berbeda tanpa penjelasan, lalu di mana posisi ilmu? Anehnya, bukan klarifikasi ilmiah yang muncul dari para pengikutnya, melainkan pembelaan membabi buta. Kritik dituding fitnah, pertanyaan dicap pembencian, seakan-akan Ini Umar bin Khattab dan bacaannya luar biasa amburadul, serta ada tambahan 1 huruf di surat Al-Ikhlas. Perhatikan baik-baik ya. Ni'mal maula, ni'mal nasir, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yalid wa lam yulad. Qul lahu kufuwan ahad. ini bukan soal khilaf kecil. Dalam Al-Quran, setiap huruf memiliki nilai. Penambahan huruf bukanlah variasi, melainkan kesalahan bacaan jika tidak memiliki dasar qiraat yang sah.
Anehnya lagi, kesalahan ini juga tidak dibedah secara ilmiah oleh para pemujanya. Yang ada justru pembenaran dengan alasan-alasan mistis. Beliau wali, beliau sudah tinggi ilmunya, kita tidak akan paham. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya. Terus, apa sih maunya? Kenapa harus berdusta terus? Apalagi berdusta atas nama Rasulullah. Orang-orang semacam ini bahaya banget kalau diikuti. Dan orang yang ikut itu, tes kejiwaannya. Sebenarnya siapa pedoman mereka? Siapa tuntunan mereka? Dan apa tujuan mereka? Ini bahaya banget kalau diikuti. Jauh-jauhi orang semacam ini, sesat dan menyesatkan. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Sejak kapan ilmu agama menjadi anti ditanya? Jejak digital lain kemudian kembali muncul, termasuk saat Umar bin Hafiz mengimami sholat di Masjid Istiqlal. Publik menilai bacaan Al-Fatihah tidak runut, makhraj banyak bermasalah, dan susunan ayat terdengar kacau. Maka tukang kritik ya mikir-mikir lagi dah, ya mikir-mikir lagi mau ngeritik orang hidup beragama di masjid, apalagi bernegara. Ya, sekarang di Indonesia, di mana saja, karena hidup berdemokrasi, semua orang bisa berbicara apa saja, ngomong apa saja. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? 5 juta. Isi kantongnya ini cuma katanya. Oh subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih giwang, kalung, mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin. Baik, untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu, kita lelang dari mulai hitungan 10. Masyarakat terlalu sibuk membela panutannya sampai lupa yang harus dibela itu korban, bukan pelaku. Dan yang paling parah, mereka ceramah soal akhlak di depan umum. Iman adalah ladang bisnis paling menguntungkan, tanpa modal dan bebas pajak. Cukup mimbar. Masya Allah, foto para ulama ya, seharga cilok, lebih mahal cilok kayaknya ya. Coba cek di keranjang budak kiri bawah, kalian dapat harga berapa? Kalian cuma sekali gitu ya, di keranjang kuning sudah dapat foto para ulama, dijadikan hiasan dinding seperti ini ya. Karena ini sudah dilengkapi sama campurannya, ya. Mantul banget kan, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita selalu dapat berkahnya daripada beliau ya. Ini ada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ada Al-Habib Umar juga, dan juga ada Al-Habib Zainal Abidin Al-Jufri, dan juga ada foto para ulama habaib lainnya di keranjang budak di bawah ya. Apalagi ini. Ayo para jamaah. Macam mana supaya dunia ini ngejar kita? Ya Allah. Utamakan ibadah nomor 2 kan dunia. Ya Allah. Sebab dunia ini keperluan ibadah tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin?